saya akan menyampaikan terkait dengan penangkapan tersangka TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Tanggal 6 Juni 2023, Satgas TPPO Polri bersama jajaran Polda Kalimantan Utara dan Polres Nunukan melakukan upaya penegakan hukum terhadap jaringan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pengiriman pekerja migran ilegal dari Nunukan, Kalimantan Utara menuju Tawau, Malaysia. Satgas TPPO Polri bersama tim telah mengungkap 9 jaringan TPPO. Kemudian dari 9 ini diterbitkan 9 laporan polisi dan menahan tersangka sebanyak 8 orang atas nama inisial H, inisial J, inisial AW, inisial LO, inisial U, inisial LP, inisial HZ, dan inisial YBS. Jadi 8 orang tersangka. Para tersangka yang ditangkap dikenakan pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, subsidiar pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal 600 juta rupiah. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka yaitu para pelaku atau tersangka memanfaatkan 2 jalur, yakni jalur resmi dan jalur tidak resmi. Untuk pengguna jalur resmi, pelaku merekrut para korban dari daerah asalnya dengan menyiapkan tiket perjalanan, kemudian bersama-sama dengan korban berangkat menggunakan kapal menuju Tawau, Malaysia. Dalam modus ini para korban telah memiliki paspor, namun tidak dilengkapi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Antara lain persyaratannya itu berusia minimal 18 tahun, memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial. Kemudian yang kelima, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan, terdiri dari surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri, surat kompetensi kerja, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan kerja, dan perjanjian kerja. Kemudian untuk pelaku yang menggunakan jalur tidak resmi, jadi jalur tidak resmi itu yaitu pelaku berperan sebagai koordinator pengiriman dari Nunukan ke Tawau, Malaysia. Pelaku menjemput korban di pelabuhan Tunontaka yang kemudian memberikan penampungan sementara kepada para korban, lalu menyiapkan moda transportasi menuju Tawau seperti speedboat atau mobil hingga para korban tiba di Tawau. Jadi simpelnya ada 2 modus yang digunakan oleh pelaku atau tersangka. Pertama tadi melalui jalur resmi, artinya jalur resmi itu pelabuhan resmi menggunakan paspor tapi tidak dilengkapi dokumen-dokumen.
termasuk dokumen ketenagakerjaan dan lain-lain. Sedangkan jalur tidak resmi berarti jalur yang bukan merupakan pelabuhan, yang kalau di sana disebut jalur tikus, ya. Yang penting dari pantai dia diberangkatkan sampai ke Tawau, Malaysia dengan status ilegal. Kemudian dari pengungkapan tersebut, barang bukti yang diamankan oleh penyidik 32 unit ponsel, 3 kartu keluarga, 54 KTP dan 45 paspor, ya. Dalam upaya pengungkapan yang dilakukan, Satgas Polri beserta tim mengucapkan terima kasih kepada sejumlah instansi yang telah bekerja sama, rekan-rekan TNI di wilayah Nunukan, BP3MI Nunukan, PT Pelni, PT Pelindo Nunukan, dan KSOP Nunukan. Selama kegiatan ini, Satgas TPPO beserta tim telah berhasil menyelamatkan korban sebanyak 123 korban yang terdiri dari 74 laki-laki, 29 perempuan, 20 anak-anak. Para korban berasal dari Sulawesi Selatan, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Kemudian terkait dengan korban yang telah diselamatkan, Barreskrim telah berkoordinasi dengan BP3MI. BP3MI siap untuk memfasilitasi pemulangan korban TPPO hingga tiba di daerah masing-masing. Ya, itu terkait preskon yang merupakan tindak lanjut pengungkapan TPPO. Ya. Satgas TPPO Barreskrim sampai sekarang masih berada di perbatasan. Jadi rekan-rekan perlu kami sampaikan, Nunukan itu adalah salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Utara yang berbatasan dengan negara Malaysia. Ya. Jadi untuk menempuh dari Nunukan ke Tawau itu ditempuh 1 jam. Apabila ditarik dengan tempat terdekat, ada wilayah namanya Pulau Sebatik. Ya. Pulau Sebatik yang wilayahnya, pulau itu adalah sebagian merupakan wilayah Malaysia, ya. Jadi memanfaatkan jarak dekat, ya. Makanya tadi ada jalur resmi maupun jalur tidak resmi. Dengan menggunakan speedboat bisa ke luar negeri. Rekan-rekan, ada pertanyaan terkait apa yang saya sampaikan? Speedboat. Jadi ada speedboat, ya, yang ilegal, tidak melalui pelabuhan resmi. Pelabuhan resmi itu, ya, harus ada pelayanan paspor, ya, imigrasi. Nah, kalau yang tidak resmi, maka dimungkinkan sekali dia tidak memiliki paspor sama sekali, tidak memiliki dokumen keimigrasian, dan tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan. Nah, tadi kalau yang dokumen yang melalui jalur resmi, dia memiliki paspor, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk atau bagi WNI atau bagi pekerja migran yang akan bekerja di luar negeri. Saat ini masih didalami, ya. 8 tersangka yang diamankan ini, ya, masih didalami apakah ada tersangka lain, ya. Misalnya karena para korban ini berasal dari luar, dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur. Nah, tentu akan didalami daerah asalnya, siapa yang mengirimkan. Ya, ini masih ditelusuri dan didalami serta dikembangkan oleh penyidik. Detailnya
belum tahu, tapi yang jelas kalau istilah anak-anak itu sesuai dengan anak berarti di bawah 16 tahun. Ya. Ya. Saksi. Ya tadi yang saya sebut adalah tersangka ya. Baik, yang jelas pertama adalah saksi dari yang membawa ya. Saksi misalnya dari speedboat ya. Kemudian ini diamankan dari rumah ya. Maka saksi-saksi bisa jadi saksi yang harus kita lindungi ya. Penampungan, jadi sebelum melakukan pengiriman maka ada rumah transit bagi mereka ya. Mohon maaf bila ada saksi yang tidak disebutkan sebagai wujud perlindungan saksi. Enggak. Ya. Oke. Baik ya, terkait dengan adanya 24 calon pekerja migran Indonesia asal NTB yang telah diamankan ya oleh jajaran Polda Lampung, ini kaitannya dengan masih Satgas TPPO yang ditransitkan atau ditampung di salah satu rumah yang informasinya merupakan rumah salah satu Mabes Polri ya. Baik, tentu Bitpropam Polda Lampung juga mungkin diasistensi oleh Propam Mabes Polri akan menelusuri kasus ini ya. Yang jelas saat ini rumah itu ya diduga milik Pamen Polda Lampung yang disewakan kepada tersangka yang telah diamankan. Kemudian tersangkanya memanfaatkan rumah tersebut untuk menampung 24 calon pekerja migran yang akan bekerja di Timur Tengah. 24 calon pekerja migran Indonesia ini semuanya perempuan yang akan dipekerjakan di Timur Tengah ya. Tentu kita akan telusuri. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini bahwa Polri tetap berkomitmen untuk menindak tegas ya siapapun anggota ya, pangkat apapun yang melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan, termasuk melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana perdagangan orang. Ya, jadi nanti bila hasil pemeriksaan saksi-saksi, kemudian ada bukti-bukti yang menyatakan keterlibatan Pamen tersebut, pasti ditindak tegas. Tadi sudah saya sampaikan, jadi sudah dikoordinasikan. Penanganan masih oleh Polda Lampung. Tentu Mabes Polri melakukan asistensi, memberikan asistensi terhadap kasus ini. Artinya itu wujud keseriusan Polri dalam menangani kasus ini. Sekali lagi, bila ada oknum Polri yang terlibat, ya, hasil pemeriksaan di Propam nanti bila terlibat, ya, pasti akan ditindak tegas. Sudah, ya. Secara umum ya, jelas ya, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Kaltara, dan banyak beberapa daerah lainnya. Yang jelas, perintah dari Bapak Kapolri melalui video conference langsung action, langsung tidak lanjut ya. Jadi seluruh Polda tanpa terkecuali di daerah Kasatgasdanya adalah Wakapolda, dan tidak pakai lama, langsung action, gaspol ya. Cukup? Udah cukup Bu. Sampai belum ya. Jadi kasus itu kemarin belum benar ya. Kasus itu 11 tersangka ya. Salah satunya adalah anggota Polri ya. Dan semua dinyatakan tersangka. Semua ditangkap, gak ada yang ketemu. Semua udah ketemu. Sudah. Gak ada yang ketemu. 11 ya. Dan kasus berjalan. Kasus itu ditarik dari Polres Parigi Motong, ditarik ke Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah. Ya. Kasus itu berjalan. Satu lagi ya. Kemarin udah dijelaskan. Yang Myanmar kan? Oh Kamboja. Oh belum. Bentar. Yang kemarin sampaikan Myanmar sama Filipina ya. Ini Kamboja. Udah. Cukup ya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.